Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Penggilingan Padi Keliling. Nama anggota kelompok 1 yang pertama Elika Wahyuningrum dengan NIM 1962003, yang kedua Arda Fitrianingsih dengan NIM 1962028, yang ketiga Fikrotun Nabila dengan NIM 1962099, dan yang keempat Tarisha Nulu Safitri dengan NIM 1962192. Dosen pengampu Widi Taurus Sandi SE MSM. Untuk yang selanjutnya yaitu latar belakang mengapa tertarik dengan bisnis ini. Yang pertama, jumlah sawah di perkampungan sangat banyak. Yang kedua, lahan kosong untuk menjemur padinya masih luas. Yang ketiga, pangsa pasarnya besar sebab ada banyak petani di pedesaan. Yang keempat, pesaingnya sedikit karena hanya ada satu orang yang punya di dalam satu desa. Yang kelima, terdapat banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan. Yang keenam, limbah hasil penggilingan dapat dimanfaatkan ulang. Yang selanjutnya yaitu manfaat apa yang bisa diraih jika bisnis tersebut dijalankan. Dengan adanya bisnis penggilingan padi keliling ini, para petani di desa dapat menggiling padinya dengan waktu cepat dan langsung mengelola di tempat petani tersebut. Dengan mesin penggilingan padi inilah digunakan untuk mempermudah proses pemisahan butir beras dari kulitnya, dengan tetap mempertahankan rendemen dan mutu beras, meminimalisir kehilangan hasil yang sering terjadi pada penggilingan atau pemisahan butir beras dari kulitnya yang dilakukan secara manual, dan juga sebagai tempat memasarkan padi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan bisnis penggilingan padi keliling, di mana tujuan bisnis penggilingan padi keliling ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama jangka pendek, yaitu meningkatkan laba setelah pajak sebesar 30% dan membangun reputasi Mentaos Makmur kepada masyarakat sehingga terbentuknya kepercayaan konsumen terhadap Mentaos Makmur. Kedua, jangka menengah, yaitu meningkatkan penjualan dan laba setelah pajak sebesar 40% dan pelayanan yang diberikan Mentaos Makmur kepada konsumen. Ketiga, jangka panjang, yaitu meningkatkan laba setelah pajak sebesar 50% dan menjadi penggilingan padi yang dikenal baik oleh masyarakat luas, khususnya Desa Mentaos Gudo Jombang. Baik, untuk selanjutnya ada aspek pasar. Nah, di Kecamatan Gudo ini merupakan daerah agraris karena kesuburan tanah untuk pertanian, sehingga 80% dari penduduk di Kecamatan Gudo ini bekerja di bidang pertanian untuk tanaman padi, jagung, dan palawija. Dari sisi ketersediaan bahan baku, berdasarkan perhitungan luas panen dan produksi pada tahun 2016, itu dapat memproduksi sebanyak 30,966 ton dengan proporsi antara gabah yang dijual dengan dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu diperoleh perbandingan 75% gabah itu dijual dan 25% dikonsumsi sendiri. Nah, apabila 75% gabah ini dijual oleh para petani, maka tersedia 23,224 ton GKP setahun atau gabah kering panen dalam setahun. Nah, sehingga permintaan masyarakat terhadap jasa penggilingan padi keliling ini sangat besar, dan untuk persaingan antar produsen pun itu masih sangat kecil karena dari Kecamatan Gudo sendiri hanya sekitar 2-3 mesin penggiling padi keliling. Nah, dari usaha penggilingan padi inilah sangat bergantung antara satu dengan yang lainnya, baik terhadap produsen, konsumen, dan juga sumber daya alamnya. Untuk aspek pemasaran sendiri, dari strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh penggilingan padi keliling di Kecamatan Gudo ini ada strategi produk, strategi harga, promosi, dan juga strategi tempat, yang mana bisa dilihat dengan 4P, product, price, promotion, and place.
Nah, di mana yang pertama strategi produknya yaitu menjual produknya berupa beras dengan berbagai merek dengan perbedaan kualitas yang ditawarkan. Kemudian yang kedua ada strategi harga yang merupakan penetapan harga dengan mempertimbangkan kualitas beras yang diterapkan dan banyaknya padi yang akan digiling. Dan yang ketiga ada strategi promosi yang mana awal ini dilakukan dengan melalui iklan, brosur, banner, dan juga pamflet khususnya hingga saat ini yang bertujuan menarik keminatan konsumen untuk membeli produk tersebut atau untuk menggilingan padinya kepada para penggiling padi keliling ini. Kemudian yang keempat ada strategi tempat yang mana mendatangi langsung kepada para petani yang ingin menggilingan padinya. Jadi door to door untuk mendatangi langsung para petani yang ingin menggilingan padinya. Dan selanjutnya yaitu analisis proses bisnis. Nah, analisis proses bisnis ini menggunakan metode SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, untuk menunjang analisis yang ada sehingga dapat diambil metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Yang mana analisis proses bisnis ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam lingkungan penggilingan padi berupa kekuatan dan kelemahan penggilingan padi keliling di Kecamatan Budo. Untuk kekuatan sendiri, yang pertama ada harga lebih murah, yang kedua ada beras yang berkualitas mutu terjamin, ketiga ada pegawai yang handal, dan bahan baku mudah didapat. Untuk kelemahan sendiri ada harga jual beras yang tidak pasti yaitu naik turun, kemudian yang kedua ada kurangnya modal dan sistem distribusi tradisional dan juga lokal. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar lingkungan penggilingan padi berupa peluang dan ancaman pada penggilingan padi keliling di Kecamatan Gudo. Peluang yang pertama ada jumlah penggiling padi masih sangat sedikit, seperti disebutkan sebelumnya bahwa hanya terdapat 2-3 penggiling padi keliling. Kemudian yang kedua ada barang mudah didapat, dan yang ketiga ada jangkauan pasar yang lebih luas. Dan kemudian ada ancaman, yang mana pertama, ancaman sendiri yaitu adanya pendatang baru atau pemodal besar yang bergerak di bidang penggilingan padi dengan menawarkan harga yang lebih murah. Dan yang kedua ada harga pasar dengan promo besar terkadang lebih diminati oleh para petani yang ingin menggilingkan padinya. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. 1. Penentuan lokasi usaha. Ada 2 lokasi, yaitu lokasi untuk gudang dan lokasi untuk penggilingan padi, yaitu di rumah para petani yang ingin menggilingkan padinya. Yang kedua, pertimbangan lokasi pabrik. Faktor primer, dekat dengan bahan baku dan dekat dengan subjek pasar. Faktor sekunder, kemungkinan perluasan lokasi dan prospek pengembangan harga. Yang ketiga, metode penilaian lokasi. Ada metode perbandingan harga dan metode analisis ekonomi. Yang keempat, luas produksi. Luas produksi tidak terhingga karena penggiling padi keliling menjangkau ke beberapa desa. Yang kelima, pengendalian persediaan. Persediaan bahan baku ditentukan oleh banyaknya orang yang menggilingkan padinya. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Adapun data-data yang digunakan aspek teknologi meliputi perancangan produk yang dihasilkan berupa beras. Lokasi usaha ini berlokasi di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Teknologi atau peralatan yang digunakan yaitu ada mesin penggerak, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan timbangan. Jumlah tenaga kerja sebanyak 2-3 orang. Kebutuhan gabah 1.200 kg per jam. Jenis penggilingan padi keliling ini terdiri dari beberapa peralatan dan mesin yang digunakan dengan kapasitas 1-1,2 ton per jam, antara lain 1. Mesin penggerak. Mesin penggerak yang akan digunakan dengan bahan bakar solar. Yang kedua, alat pemecah kulit gabah husking atau spesifikasi modal HW60A, dimensi 135 x 79 x 150 cm, kapasitas 1.200 kg per jam, daya 7 kW, putaran 1.500 rpm, berat 80 kg, dengan harga 9 juta. Yang ketiga, alat pemutih beras penyosoh. Spesifikasi model N110F, dimensi 132 x 44 x 74 cm, kapasitas 1.200 sampai 1.500 kg per jam, daya 11 sampai 15 kW, putaran 150 sampai 850 rpm, berat 200 kg, dengan harga 7 juta. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi.
Dalam rencana kapasitas produksi penggilingan padi di Kecamatan Gudo, kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan disesuaikan dengan kapasitas mesin produksi, yaitu 1,2 ton per jam. Jam kerja per hari, 9 jam per hari kerja, dan waktu kerja per bulan, 26 hari dalam sebulan. Jadi, kebutuhan bahan baku gabah dalam 1 bulan adalah 1,2 ton dikali 9 jam dikali 26 hari. Yaitu 280,8 ton per bulan. Bahan baku dalam proses produksi penggilingan padi adalah padi atau gabah yang telah dijemur atau dikeringkan. Gabah tersebut diperoleh dari petani desa Gudo maupun desa sekitar. Harga bahan baku gabah ini bervariasi sesuai dengan jenis, kadar air, dan kotorannya. Rata-rata harga gabah dari petani dibeli dengan harga Rp4.500 per kilogram. Berdasarkan analisis aspek teknis teknologi, dapat dikatakan bahwa usaha penggilingan padi layak untuk dilaksanakan, karena apabila usaha penggilingan padi memenuhi syarat yang sesuai dengan pengelolaan produksi yang benar. Kemudian aspek manajemen dan organisasi, rencana kerja, jam kerja per hari 6 jam per hari kerja, dan waktu kerja per bulan 24 hari dalam sebulan. Kemudian struktur organisasi, pemilik Bapak Haji Soleh, sopir Bapak Lutfi, dan pelaksana Bapak Suyono. Koordinasi yaitu menentukan tujuan untuk keliling mencari pelanggan. Implementasinya yaitu mendatangi rumah konsumen yang ingin menggilingkan padi. Controlling yaitu melakukan pelanggan, menyusun laporan bulanan pelanggan. Kemudian ada aspek keuangan, yaitu poin yang pertama, net present value atau NPV. Net present value merupakan selisih penerimaan atau benefit dan biaya pengeluaran dengan memperhatikan diskon faktor atau tingkat suku bunga tertentu yang diperoleh dari tahun ke tahun. Menghitung net present value dapat menggunakan data dari nilai laba rugi dengan DF sama dengan 17,5% per tahun. Dalam tabel disajikan perhitungan benefit, total cost, net benefit, dan DF serta nilai akhir present value-nya diketahui yaitu Rp109.323.410. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari net present value adalah sebesar Rp109.323.410. Ini berarti gagasan usaha penggilingan padi di Kecamatan Gudo layak untuk diusahakan. Kemudian yang poin yang kedua yaitu internal rate of return atau IRR. Ukuran kedua dalam perhitungan kriteria investasi adalah internal rate of return atau IRR. IRR merupakan suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan net present value sama dengan 0. Dengan demikian, apabila nilai hasil perhitungan IRR lebih besar dari Social Opportunity Cost of Capital atau SOCC, dikatakan usaha penggilingan padi layak untuk dilanjutkan atau feasible. Diketahui bahwa nilai SOCC adalah 17,5%, sedangkan untuk perhitungan IRR ditentukan DF yang mendekati sama dengan 0, yaitu 20%. Perhitungan IRR dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perhitungan IRR yaitu IRR sama dengan diskon faktor tahun pertama ditambah net present value tahun pertama dibagi net present value tahun pertama dikurangi net present value tahun kedua dikali tingkat dikali diskon faktor tahun kedua dikurangi diskon faktor tahun pertama, yaitu 0,175 ditambah 109.323.410 dibagi 109.323.410 dikurangi 1.607.83 rupiah dikali 0,20 dikurangi 0,17, yaitu hasilnya adalah 0,1996 atau 19,96%.
Dari perhitungan IRR tersebut dapat dilihat bahwa nilai IRR sebesar 19,96% dan nilai Social Opportunity Cost of Capital atau SOCC atau nilai diskonto sebesar 17,5% ini berarti IRR sama dengan IRR lebih dari SOCC. Dengan demikian usaha penggilingan padi tersebut layak atau visible. Selanjutnya yaitu poin ketiga dalam aspek keuangan, profitability ratio atau PR. Metode PR ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang dari rencana penerimaan kas bersih masa yang datang dari investasi yang telah dilaksanakan. Kriteria penilaian profitability ratio yaitu jika PR lebih dari 1, maka usaha atau proyek layak dilanjutkan. Dan jika PR kurang dari 1, maka usaha atau proyek tidak menguntungkan. Kemudian rumus untuk menghitung PR adalah PR sama dengan jumlah diskon faktor pada tahun N sama dengan 1 dikali rata-rata harga beli aset dikurangi jumlah diskon faktor pada tahun N sama dengan 1 dikali rata-rata total cost dibagi jumlah diskon faktor pada tahun N sama dengan 1 dikali rata-rata tingkat bunga, yaitu 13.988.412.145 dikurangi 11.437.422.889 rupiah dibagi 1.506.379.800 rupiah. Hasilnya yaitu 2.650.787.067 rupiah dibagi 1.506.379.800 rupiah. Hasilnya yaitu sebesar 1,75. Dalam menganalisis studi kelayakan nilai dari profitability ratio harus lebih besar dari 1, maka usaha atau proyek dikatakan layak untuk dijalankan. Perhitungan profitability ratio usaha penggilingan padi adalah 1,75, maka usaha penggilingan padi ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, aspek keuangan, poin keempat, payback period. Payback period merupakan analisa yang digunakan untuk menghitung periode atau tahun yang diperlukan untuk menutupi modal awal pembangunan usaha penggilingan padi. Analisa payback period menghitung aliran kas bersih pada tahun proyeksi, di mana bisa dilihat pada tabel berikut ini. Adapun perhitungan payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun. Payback period sama dengan 2 tahun ditambah 304.856.044 rupiah dibagi 553.1963 rupiah dikali 12 bulan. Payback period sama dengan 2,33. Payback period sama dengan 2 tahun 3 bulan 3 hari. Dari perhitungan payback period atau balik modal dalam usaha penggilingan padi ini adalah 2 tahun 3 bulan 3 hari. Kriteria dari studi kelayakan bahwa semakin cepat nilai payback period maka semakin bagus untuk dilakukan investasi karena semakin lancar perputaran modal. Selanjutnya, aspek keuangan, poin kelima, accounting rate of return, sering disingkat dari ARR, adalah suatu metode analis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analis yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil atau suatu investasi, di mana biaya investasi 500 juta, usia ekonomis 10 tahun, cash inflow 100 juta, depresiasi 50 juta dari 500 juta dibagi 10 tahun. Penyelesaian ARR sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi. 100 juta dikurangi 50 juta sama dibagi 500 juta sama dengan 0,1 atau 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.